Lagi. Gimana kabarnya Bu Aun? Alhamdulillah, ini cuaca begitu menyenangkan. Panas enggak, ini juga enggak. Jadi saya menikmati hari ini dengan hati gembira. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana awal ya Bu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik, nanti saya akan melakukan kegiatan praobservasi dulu. Jadi nanti kita ini untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi nanti ada berkaitan dengan supervisi akademik. Nanti ada 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama nanti ada praobservasi, kemudian observasi di kelas, kemudian yang ketiga ada kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan praobservasi ini saya laksanakan sekarang, ya sebelum nanti saya membersamai Bu Aun masuk ke kelas. Untuk kegiatan observasinya dan nanti untuk kegiatan pasca observasinya kita lakukan insya Allah saat PI 5. Jadi nanti dengan Bu Pri. Jadi nanti tidak hanya kita berdua saja yang ngobrol-ngobrol seperti ini, nanti ada Bu Pri yang akan membersamai. Iya, baik. Begitu ya Bu Aun ya. Oke. Bu Aun mau ngampu mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu Aun ya. Bu Aun. Bahasa Inggris, kemudian untuk kelasnya nanti akan kita observasi kelas berapa Bu Aun? Kebetulan saya kan ngajar di kelas 789. Untuk waktu yang pas mungkin kita bisa laksanakan di kelas 9-nya. Kelas 9, oke. Waktunya yang pas itu ya. Di kelas 9. Insya Allah di hari Jumat atau hari Sabtu bisa. Nanti Kemudian di kelas 9 untuk materinya ngomong Ibu Aun. materi yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas 9 besok itu masih tentang prosedur. Jadi di Ya, kelas prosedur. 9A setelah PTS itu ya nanti kita masuk materi pertama adalah prosedur. Prosedur teks ya. Bahasa Inggrisnya prosedur gitu. Prosedur. Prosedur. Oke ya. Itu untuk materi yang nanti untuk pelaksanaan observasi. Oke. Sekarang masuk ke lembar catatan kesalahan observasinya Ibu. Nanti untuk persiapan kegiatan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan oleh Bu Aun. Mohon berkenan untuk menjawab ya. Nanti kalau saya salah jawab, Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah Bu. Kita belajar bersama di sini. Oke. Ya, untuk yang pertama, untuk pertanyaan pertama nanti kan materinya prosedur teks ya Bu. Iya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Karena materi prosedur teks itu materi yang penting, salah satu materi yang sebetulnya ini kita temukan ya sehari-hari anak-anak jadi tahu sebuah langkah atau cara-cara dalam melakukan sesuatu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis teks prosedur. Yang pertama tentang resep, baik itu resep masakan maupun resep minuman. Yang kedua itu tentang manual. Manual itu berarti dia cara mengoperasikan, cara melakukan sesuatu di luar resep masakan itu. Tujuannya adalah siswa memahami betul sebuah langkah dengan prosedur, dengan langkah-langkah yang benar. Jadi memahami urutannya ya Bu, terus langkah-langkahnya ya. Kemudian ada bahaya, ada efek yang ditimbulkan apabila mereka tidak melakukan itu dengan benar seurutan. Mungkin ada efek yang ditimbulkan begitu. Misalnya kalau anak-anak mau mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi, nanti kan ada prosedurnya. Kalau prosedur itu dilompati atau ada yang dihilangkan, bahayanya apa? Dia bisa tidak diterima di sekolah tersebut. Itu kalau manualnya Itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi siswa mampu memahami langkah-langkah melakukan sesuatu. Kemudian nanti pasti ada area pengembangannya yang hendak dicapai oleh Bu Aun. Jadi kira-kira ini area pengembangannya yang hendak Bu Aun capai itu apa? Ya, berkaitan dengan apa yang sedang digaungkan sekarang kurikulum merdeka itu kan Bapak Ibu guru mesti menguasai atau menekankan ya tentang P5. Salah satunya adalah mereka memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik. Jadi saya ingin mengembangkan di area situ yaitu mereka memiliki karakter akhlak terutama dalam hal keseharian bagaimana sopan santunnya, cara berbicara dan seterusnya. Saya ingin kayak gitu. Oke ya. Berarti nanti berkaitan dengan sosial emosionalnya ya Bu ya. Sosial emosionalnya. Nanti ada juga karakter mungkin dengan berdoa, dengan kebiasaan di kelas juga ya Bu ya, kebiasaan-kebiasaan. Pokoknya yang ingin saya tekankan adalah selain belajar akademis di kelas, bagaimana mereka berbahasa yang baik ya, mendapatkan pengetahuan dari sekolah-sekolah dari Bapak Ibu guru. Yang paling penting buat saya menurut saya itu adalah perubahan sikap, perubahan karakter. Apapun itu, sekecil apapun itu.
berpikir, cara bicara, perilaku mereka sehari-hari, terutama terhadap orang terdekat. Itu kalau di sekolah siapa orang terdekat, yaitu bapak ibu guru dan teman-teman. Kalau di rumah jelas adalah anggota keluarga, orang tua yang pertama. Banyak anak, kalau kita lihat di tayangan-tayangan televisi, ya di berita-berita mengapa kok anak berani terhadap orang tua, nah itu saya merasa terpanggil sebagai guru bahwa oh anak-anak butuh pendampingan, butuh model dari mana. Saya ingin ke sana daripada maksud saya begini Bu Rina. Saya menekankan oke ini materi bahasa Inggris, tetapi yang lebih saya tekankan justru ke sikapnya, emosionalnya. Kan ada bullying itu juga masuk ke ranah di situ ya, emosional, mengolah emosi begitu. Kemudian di pihak lain adalah cara mereka bersikap terhadap teman. Bagaimana sih bullying itu boleh tidak gitu? Begitu boleh. Dari bagian karakternya guys. Kemudian ada lagi Bu yang ingin ditekankan selain tentang karakternya, jadi pembelajarannya, dalam pembelajarannya. Di luar ya Bu, atau di dalam ini masih di dalam ya. Pembelajarannya ini laksananya mungkin menekankan pada bagian apa kayak gitu. Begitu ya. Ya, Jadi apa sama semuanya. Saya ingin menerapkan ya, ini mudah-mudahan saya bisa mohon dibantu juga teman-teman ya. Kan ini masih hangat ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa berdiferensiasi? Karena memang apalagi di sekolah sini ya Bu, kita paham betul di sekolah kita itu backgroundnya macam-macam. Bahkan ada anak yang belum bisa membaca sekali. Ada anak yang kalau di kelas itu ngalamun. Kayaknya sih kayak mendengarkan sepintas terlihat dia mendengarkan, tapi setelah ditanya dipanggil namanya saja dia nggak tahu. Oh ternyata saya dipanggil. Nah itu butuh perhatian khusus yang mudah-mudahan saya bisa mengcover ini pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak bisa fokus ya mencapai tujuan bersama dengan bapak ibu guru di sekolah, dengan teman-teman di kelas begitu Bu Rina. Oh iya, luar biasa. Dari saya rangkum ya Bu. Jadi nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama nanti terkait dengan kompetensi sosial emosionalnya, lebih ke karakternya ya Bu, membangun karakternya. Kemudian yang kedua nanti berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk untuk memenuhi kebutuhan murid begitu ya Bu. Oke, ini untuk area pengembangannya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu yang ketiga ini. Strategi yang Bu siapkan ini nanti sebelum kita masuk ke kelas. Sebetulnya saya pribadi lebih suka kalau di kelas saya menampilkan ada video pembelajaran diawali dengan saya punya media itu ya mungkin masih dipakai, masih relevan di kurikulum Merdeka ini, yaitu konten tentang prosedur teks. Di sana ada nama-nama bahan, ada judul itu saya lebih suka ditayangkan. Tetapi karena keterbatasan fasilitas kita yang tidak ada, saya nggak punya LCD sehingga nanti apa yang saya tayangkan ke layar ini saya ganti dengan text print out, saya print saja. Mungkin seperti itu ya, ada beberapa teks yang saya print, kemudian saya tempelkan di dinding dengan background kertas yang menunjukkan bahwa ini ada sebuah teks di sini, sehingga siswa nanti bisa melihat teksnya di sana. Ada beberapa bagian teks dari mulai yang sederhana, resep, sampai yang hanya langkah-langkahnya berapa langkah, sampai pada yang sedikit kompleks. Saya tidak berani menampilkan yang begitu kompleks karena keterbatasan, memang mungkin keterbatasan saya, sarana dan prasarana dan intik siswanya. Jadi saya melihat ke siswanya kemampuan mereka seberapa, saya mengukur itu. Jadi saya tidak ingin sadis atau kejam ya Bu, dengan kompleks begitu mereka nanti puyeng seperti nanti gurunya seperti saya yang salah. Sederhana saja. Yang mungkin ada 3, 4 kemudian sampai ke 5 sampai maksimalnya 7 saja. Jadi nanti dari teks gitu ya Bu, ditempel di dinding besar supaya bisa dilihat dari jarak sekian. Anak-anak harus mendekat gitu, harus bangkit dari tempat duduknya, berjalan, membaca, melihat sendiri. Jadi teks yang ditampilkan itu dari yang sederhana sampai yang agak kompleks ya Bu, yang tidak terlalu kompleks. Iya, karena melihat tes awal juga ya Bu, dari tes awal ternyata hasil sistem masih belum bisa kalau diajak untuk yang musim-musim banget gitu. Itu rencananya begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini strategi yang sudah buat persiapkan untuk kegiatan observasi kita. Oke,
Mungkin dari itu Bu Aun yang ingin saya tanyakan. Jadi hanya ada beberapa pertanyaan inti. Nanti saya harap Bu Aun tidak keberatan saya ikut membersamai kelasnya Bu Aun. Nanti boleh misalnya ada sesuatu yang kalau misalnya dalam proses persiapan nanti saya masuk kelas, mungkin saya juga butuh konsultasi. Oke, siap. Kita ngobrol bersama saja Bu ya. Kita ngobrol bersama. Kesulitan aku misalnya, ini apa yang perlu saya siapkan ini misalnya ada masukan ya, saya tolong dibantu. Oke Bu, siap Bu. Selama masih bisa kita sharing bersama, kita coba pecahkan secara bersama-sama. Oke. Ya kita kan masih belajar lah ya Bu ya, belajar bersama-sama. Oke, sampai jumpa nanti hari kita ikut kelasnya Bu Aun. Semoga kita diberi kesehatan, dan umur panjang, ya bisa saling saling mendukung satu sama lain. Begitu ya Bu Aun ya. Terima kasih atas waktunya. Sehat terus ya Bu. Iya. Tugasnya banyak banget. Saya lihat Bulina tugasnya, oh my god. Mudah-mudahan diberikan apa ya, kesehatan. Amin. Bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih Bu Aun. Siapkan dulu. Siap gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, Ma'am. How are you today? We are fine, thank you, and you? Alhamdulillah, I'm just fine to thank you. Terima kasih sudah hadir di sini. First, I would like to call your name. Langsung dulu ya, raise your hand. Saya panggil Ajis Maulana. Okay. Alfiana. Okay. Dian. Okay. Dila. Ada. Evan. Ada. Fadli. Fadli mana? Alright. Hikmah. Indra. Gunawan. Thank you. Ismail. Ya. Husni. Good. Lita. Ya. Oke, sana ya. Meliana. Ada. Meliana. Ada di sana. Raffi. Thank you, Raffi. Shaniaton. Ya, ini Shani. Tony. Tony kenapa Tony? Sakit. Ya, kemarin berangkat. Tony sakit. Terus Nom. Alfa. Ada yang tahu kabarnya? Tahu. Umar. Alfa lagi. Usman. Alfa juga. Uswa. Ada. Widodo. Ada. Yulita. Oke, bagus. Nah, ini yang sudah berangkat ada 4 anak ya. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, sehat sehingga bisa beraktivitas lagi. Yang tidak hadir mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah supaya bisa hadir dalam keadaan kondisi yang baik dan sehat. Oke, student, hari ini kita akan belajar sebuah teks, tapi sebelumnya saya akan bagikan kertas. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang kamu ketahui ya tentang pertanyaan-pertanyaan saya. Siap ya? Baik, saya bagikan kertas dahulu. Tolong diisi, ditulis namanya, identitas kalian mulai dari Lulu. Itu isi apa Nas namanya? Nama, alamatnya betul.
nama kalian, kemudian jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Ya? Ya, coba kita mau siapa yang belum kebagian? Ada yang belum kebagian kertasnya? Sudah, oh iya. Oke. Diagnosis tadi ada beberapa anak yang sudah memiliki kemampuan yang cukup baik tentang teks prosedur kali ini. Akan saya bagikan beberapa pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan. Ada detail information, ada pertanyaan tersirat mengenai teks yang saya tempel di setiap tempat. Nanti kamu tempel di sana sesuai dengan kontennya. Ya, dicocokkan isi pertanyaan dengan isi konten, paham? Yaitu siswa bernama ini apa benar? Jadi nanti ada beberapa kalimat tanya yang harus kamu tempel di sini. Don't forget to give some namamu ya, put your name. Ya, di absen. Iya. Dian, cukup bagus. Thank you ya, Dian. Tidak banyak ini ya. Kamu harus mempelajari dulu kalimat tanya itu beserta jawabannya. Kemudian baru ditempel di sana. Uswa cukup bagus, lumayan bagus ya. Kemudian ada dulu. Yang terakhir ada Isna. Bisa dipahami? Iya. Kemudian ada beberapa anak yang sudah menguasai kosakata dengan baik, tetapi ada juga yang belum menguasai. Banyak dari kalian belum menguasai apa namanya itu? Belum menguasai beberapa kosakata. So, kamu harus tolong ditempel sesuai dengan teksnya masing-masing. Ya. Bisa ditempel dengan teksnya masing-masing. Oke. Itu ya. Tetap saja. Boleh kita dikasih nama kalian? Makasih tante. Bisa. Kelompok yang terakhir adalah siswa yang belum memahami apa itu teks prosedur, apa saja strukturnya. Mari kita belajar bersama tentang struktur teks tersebut. Ya. Isi nama kalian. Namanya. Isi namanya, Mas. Dia tahu jawabnya. Ya. Dia tahu. Sudah ya? Silakan. Ya. Silakan mulai. Kamu temukan informasi di mana pun boleh. Di mana pun semua kami ini space-nya ada space di situ ya, lebar. Jadi boleh ditempel pakai style seni ya. Jadi kamu menerapkan seninya. Nah.
Ya cari, ini ada. Teks yang ketiga, di sini sudah ada yang menempel goal. Betul, goalnya di atas. Betul. Materialnya kurang apa ini? Stand. Siapa tadi yang pegang stand? Ini belum ada namanya, kasihan ini ya. Jadi bukan hanya goal dan metal, ini space-nya masih kosong, jadi perlu diperbaiki pengetahuannya. Ya, setiap struktur itu ada. Justru poin dari struktur prosedur itu ada stand-nya malahan, yaitu yang terpenting. Baik, kita lihat ini apa? Proper hand washing technique itu untuk apa, anak-anak? Cara mencuci tangan dengan baik, dengan benar. Mari kita lihat, ini ada apa ini? Air ya, siapa ini? Sani. Kenapa kamu memilih menempelkan Sani sama ini Kusni? Ini airnya di sini kenapa? Ada kata apa? Petunjuknya apa? Water. Di sini ada kata waternya. Oh begitu. Mana sih? Di mana kamu nemu water? Oh di sini running water. Running water maknanya apa? Air mengalir. Run. Jadi air itu nggak lari, dia mengalir. Running water. Kemudian siapa ini Kusni lagi? Ada anduk ya. Dari mana tahunya anduk nempelnya di sini? Oh, kalau mencuci tangan itu mesti pakai handuk ya. Begitu. Bahasa Inggrisnya handuk siapa? Nggak tahu. Di sini ada kata towel. Apa towel? Handuk. Or paper towel atau paper towel juga boleh. Yaitu tisu. Ya, tisu bukan tisu makan tapi tisu toilet ya. Kemudian di sini ada ini apa ini? Gambar apa ini? Sabun. Sabun tangan ya. Dari mana tahunya? Ada kata apa ini? Mencuci tangan ada kata soap. Ya, soap artinya apa soap? Sabun. Kemudian di sini ada apa ini? Gambar apa ini? Bukan permen ya. Kamu tahunya ini gambar apa? Kuman. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kuman? Kuman. Di sini ada kata kuman? Ada. Mana? Coba mana yang artinya kuman? Kuman tidak tahu? Wah, di sini kamu bisa nemu kata kuman, yaitu pada apa ya? Hah? Nah ini ada kata germs. Germs artinya kuman. Germs boleh dilihat. Ini germs. Kuman. Kalau ini jelas apa?
di sini ada kata hand wash, jadi tangan belas lalu bilas seperti itu. Lalu kita lihat ke detail informasi nomor 1. Ini siapa yang kenalin? Alfiana ya. What is the writer's intention in writing the text? Nah, menanyakan writer's intention yaitu tujuan. Sama. Jadi ada beberapa style soal yang menanyakan tujuan. Apa tujuannya? To share the information about the procedure of photos of the property. Ya, berikutnya ada how long should you scrub? Berapa lama harus kamu menggosok? Ya, menggosok dengan apa ini sabun tadi tangan kalian? Berapa? Informasinya berapa? At least, paling sedikit 20 second betul, 20 second at least. Gitu ya. Sudah paham apa belum? Sudah. Sekarang saya mau nanya, struktur teks prosedur ada berapa? 3. Ada? 3. Ya, ada 3. Apa saja sebutkan? Goal, material, proses. Apakah semua struktur prosedur seperti ini? Ya. Di mana posisi goal itu? Di mana? Pertama. Atas, di judul ya? Ya. Di bagian yang paling atas dari teks tersebut. Biasanya berupa tulisan yang besar atau boleh deskripsi. Beginilah cara-cara menggunakan apa misalnya. Yang kedua namanya apa? Ada goal. Yang kedua namanya apa? Material. Itu berisi apa? Bahan. Alat dan bahan. Kamu menyebutkan apa saja bahan yang dibutuhkan dan alatnya sekaligus alatnya. Boleh bahannya saja, alatnya tidak disebut sudah tidak apa-apa ya. Nah, yang ketiga apa namanya? Step. Step itu apa? Langkah-langkah. Boleh juga ditulis dengan kata method, boleh ditulis dengan kata apalagi prosedur, boleh step. Nah, begitu. Jelas ya? Ada yang mau bertanya tentang struktur? The structures of procedure text sudah paham? Sudah. Ya, kemudian yang kedua, kosakata. Nah, tadi yang pegang gambar siapa, Cok? Kamu pegang gambar apa saja? Hah? Apa saja? Bawang merah, bawang merah. Kamu tanggal di mana itu bawang merahnya? Di bagian yang mana? Teks yang judulnya chicken soup. Apa chicken soup artinya? Sup Sup ayam. ayam. Jadi teks itu memberitahu kita tentang cara Membuat sup membuat sup ayam. ayam. Yang dibutuhkan ada apa saja di sana? Wortel Bisa dilihat ada wortel, bawang bawang merah, nasi, bawang nasi, putih, minyak, minyak, kentang, kentang, ayam. Oke, bagus banget. Yang lain, yang tadi pegang gambar selain chicken soup siapa? Kamu bikin apa? Gambar apa? Apa? Cuci tangan. Kamu tahu di mana? Dari mana tahunya itu cuci tangan? Gambar apa saja? Air. Terus sabun. Udah ya. 2 tak. Virus atau germ itu namanya kuman. Apa lagi? Udah ya. Iya. Jadi kosakata itu yang berhubungan dengan kamu mencuci tangan. Apa tujuannya mencuci tangan? Biar bersih. Oke, baik. Siapa lagi yang pegang gambar? Dewi ya. Apa? Handuk. Untuk apa itu handuknya? Buat bikin sop? Bukan ya. Buat apa? Kalau cuci tangan, di mana sih letak cuci tangan? Teksnya yang di sebelah mana, saudara-saudara? Oh, di sebelah sana. Oke. Apalagi selain handuk? Ada air. Terus apa lagi? Apa? Gosokan atau setrikaan? Setrikaan untuk apa itu? Untuk menyetrika baju kamu nempelnya di mana? Di sana ya, yaitu cara-cara menyetrika baju atau pakaian.
kembali tentang prosedur UTS ya. Ada pertanyaan, ada apapun, nanti saya selalu siap di sekolah. Kalau ada saya, boleh bertanya kapanpun. Oke? Jelas ya? Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bu Aun. Selamat siang, Bu Rin. Ya, jumpa lagi ya Bu. Iya. Ini pertemuan ketiga. Oh, iya. Pertemuan ketiga. Iya, ketiga. Kemarin kita udah pra-observasi, kemudian observasi, kita masuk di bagian pasca observasinya. Begitu ya Bu Aun ya. Senang banget deh rasanya saya diobservasi ya. Saya ditemani ya. Saya Rina. Aduh, ada temannya yang nggak sendirian. Ya, jadi untuk kegiatan pasca observasi nanti kita juga nggak berdua nih Bu. Jadi sesuai rencana kemarin yang sudah saya sampaikan, kita dibersamai oleh Bu Pri. Kita dalam pendampingan dalam PI 5. Kemudian untuk kegiatan pasca observasi nanti hampir sama seperti kegiatan pra-observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti Bu Aun jebarkanlah sesuai apa yang sudah Bu Aun alami kemarin waktu observasi di kelas. Begitu ya Bu Aun? Ya. Bu Aun siap? Siap? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah, I'm always ready for you. Alhamdulillah. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ini terkait kemarin pembelajaran kita dilaksanakan di kelas 9 ya Bu Aun. Jadi kemarin kelas 9 materinya adalah prosedur teks. Ini prosedur teks, kemudian kira-kira nih dari kemarin yang sudah dilakukan oleh Bu Aun di kelas. Mungkin ada catatan, mungkin ada refleksi diri dari Bu Aun sendiri. Apa yang Bu Aun rasakan kemarin selama kelas 9? Banyak banget, mudah-mudahan saya masih ingat ya. Iya, Tapi masih Bu. memang sudah menjadi rutinitas saya setiap Iya. hari ya. Perasaan saya plus minusnya itu Iya. ya kayak gitu boleh. Iya. Kayak gitu yang bagaimana ini? Yang saya sampaikan bukan hanya plusnya saja atau minusnya saja, both, tapi dua-duanya. Iya, siap. Oke. Masuk kelas, oke, karena ini sebetulnya karena yang satu yang saya rasakan banget itu karena bahasa Inggris itu kalau kelas 9 itu kodrat dikasih hari Jumat dan Sabtu. Iya. Sedangkan mood anak di sini kalau hari Jumat atau hari Sabtu itu mereka mau weekend aja, padahal yang mungkin nggak ngapa-ngapain di rumah itu. Aku nggak tahu kenapa itu. Kalau ditanya mereka jawabnya nggak ada jawaban yang pasti. Kenapa sih kamu kemarin nggak berangkat? Kenapa begitu? Jadi nggak ada jawaban yang dia punya planning. Saya begini Bu, nggak mantap, jadi nggak ngapa-ngapain aja. Nah ini bad mood ya. Jadi saya hari ini tantangan buat saya mengapa ya? Apa karena kamu malas bahasa Inggris atau kayak gimana? Satu itu. Yang kedua, iya, bad mood dari siswanya. Mereka tidak antusias dalam libur aja ya. Libur aja, terutama di hari Jumat dan hari Sabtu itu ya. Iya. Itu yang satu. Yang kedua berikutnya adalah kalau di dalam kelas sendiri itu bahasa Inggris yang di kelas 9 itu hari Sabtu kan jam ke 4:05 setelah istirahat. Tahu sendiri ya? Iya. Tahu sendiri kan kalau istirahat kayak gimana? Nah mereka masih berkeringat, masih nafasnya masih ngos-ngosan gitu. Karena ketika ada bel masuk mereka tidak segera masuk, pasti menunggu instruksi ayo masuk begitu. Nah ini juga tantangan sendiri buat saya. Bagaimana siswa kalau pas sudah bel sudah masuk waktunya itu mereka sudah dengan sendirinya sadar diri itu tanpa pingsan itu nggak usah digeret langsung siap masuk begitu gitu ya. Nah itu kan yang kedua itu. Jadi mungkin ini masalah kesiapan belajar ya. Yang ketiga, setelah mereka masuk ke kelas, kita mengkondisikan pun butuh waktu lama. Mereka tidak langsung duduk diam siap ready, enggak. Pasti harus menyiapkan dulu. Anak-anak siap belum? Yang sini siap, yang sini enggak siap. Seperti itu kan. Ayo masih ada yang kipas-kipas, masih ada yang di sana kipas-kipas, di sini pakai jaket. Nah, ya betul. Saya mau mengkondisikan di mana? Ini cuacanya dingin apa panas? Yang di sana kipas-kipas, yang di sini pakai jaket. Nah, makanya itu jadi butuh waktu lama. Tentu saja ini menyita waktu pembelajaran saya. Nah, ini mengimbas kepada saya kurang menguasai. Saya kurang skill saya dalam mengelola waktu pembelajaran itu sangat kurang banget. Padahal kalau udah di kelas, kalau saya sudah asik masuk di kelas, saya itu maunya di kelas terus gitu
ada interaksi. Tapi kemudian waktunya sangat tersita terbatas karena tadi aja butuh penyiapan, terus butuh aja tadi Memasukkan pengondisian ya, memasukkan anak dulu ya dari itu sisi negatif perasaannya ya Bu. Perasaan kayak gitu. Iya. Kemudian mungkin ada yang positif yang kemarin Bu Aul rasakan ketika masuk kelas dibersamai oleh saya. Ya, tentu saja setelah mereka jalan ya, misalnya setelah perjalanan dari pembelajaran itu sebetulnya mereka menemukan lama-lama asik. Mungkin karena mereka sudah sebetulnya ini mau kayak gini tau. Kenapa mereka di awal masih aras-arasan mungkin belum tahu. Jadi saya perlu menjelaskan ini loh, nanti tujuan pembelajaran kita ini kamu mau begini. Nah, jadi langkah kita mau seperti ini anak-anak. First kita mau kayak gini dulu, nanti selesai begini. Begitu. Jadi penguasaan yang jelas butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi akhirnya mereka asik juga ya Bu di kelas ya. Kemarin saya lihat juga mereka aktif ya Bu di kelas ya. Itu kalau sebetulnya kalau kita punya LCD beneran loh ya, bukan ini loh ya. Iya. Itu mereka lebih asik lagi karena ada suara. They listen, bila mereka melihat begitu. Kemudian mereka menirukan pronunciation yang sesungguhnya, bukan dari bahasa Inggris. Iya. Pronunciation-nya betul gitu. Oh iya, ini saya berhasil. Mudah-mudahan saya berdoa semoga. Amin ya, besok gitu insya Allah segerakan. Speakernya juga. Terus ya, besok semoga bimbingan terwujud. Amin. Doakan saya. Amin. Oke, ini untuk refleksi kemarin pembelajaran observasi di kelas dari Bu Aul. Jadi saya rangkum ya Bu, jadi ada negatif dan ada positifnya. Tadi negatifnya butuh waktu ya Bu, jadi ada persiapan. Kemudian tadi untuk membangun tadi mood anak ya Bu, buat mereka inginnya udah libur aja gitu ya. Jadi mereka udah alasan berangkat istilahnya gitu. Udah ada sisi positifnya, ternyata mereka asik juga. Jadi asik, mereka menikmati alur yang Bu Aul bawa kemarin. Padahal ya pembelajaran yang saya bawakan itu ya seringkali sederhana Karena saya bikin mind map, saya kasih kertas, saya kasih spidol warna itu biar mereka senang aja. Warna itu kan mungkin bukan warna-warni gitu. Dan saya kan gitu, tapi itu secara tadi benar apa enggak kalau mind mapping. Mind map terus yang nempel kamu apa atau bikin ini pola. Kalau saya bilangnya kabel kartu berpola. Saya kartu berpola itu ada beberapa kata yang saya pisah satu dengan yang lain supaya mereka mengurutkan sesuai dengan warnanya. Jadi satu kalimat itu satu warna, satu kalimat satu warna, sehingga tidak tertukar. Gitu aja. Itu sederhananya seperti itu, tapi asik. Iya, tapi mengasihkan. Anak-anak juga aktif kemarin saya lihat. Untuk dari saya ya Bu, catatan dari saya kemarin hasil observasinya pembelajarannya Bu Aul kemarin di kelas itu luar biasa. Iya memang dari awalnya anak agak agak-agahan ya Bu, karena mereka belum tahu ini ya Bu Aul mau bawa seperti apa gitu ya. Jadi tapi setelah mereka menempel, mencocokkan dengan gambar yang ada di papan, ternyata mereka bisa lari ke sana, ke sini. Luar biasa. Itu untuk pembelajarannya kemarin. Kemudian tadi refleksi dari Mbak On ya. Sekarang kira-kira nih, jadi tadi kan ada yang masih menurut Mbak On itu masih belum maksimal, masih kurang berbeda kesehatan dan lain sebagainya. Kira-kira nanti tindak lanjutnya dari Mbak On sendiri seperti apa? Kemarin sih saya punya itu mungkin ada planning ya Bu nanti ya. Saya ada planning, sudah saya sampaikan juga, sudah saya sampaikan ke yang berwenang di sekolah ini bagaimana kalau kita misalnya ada jam tambahan. Mungkin itu bisa dilaksanakan untuk menutupi kekurangan kita. Nah, saya kadang-kadang ada perasaan bersalah ketika saya mengajarnya tidak selesai itu. Jadi saya kepengen mungkin misalnya waktunya diperpanjang di luar jam mengajar itu dengan persetujuan anak. Nah ini masalahnya apakah anak-anak mau kan enggak ini? Begitu itu planning saya. Dan saya insya Allah sih siap. Kalau memang ada kalau memang betul mereka mau, oke, sampai di kota itu. Terus ada lagi mungkin? Ya tadi Bu, tadi kan ada mungkin anak-anak belum siap belajar, mungkin ada metode atau kiat yang bisa saya kepengen sharing juga ke teman-teman, barangkali mungkin teman-teman ada yang kalau berarti sharing ya Bu, sharing dengan teman-teman kita komunikasi via komunitas praktisi lagi ya. Jadi nanti
ngobrol-ngobrol bertukar gimana caranya menyiapkan murid ya. Ya, saya jadi pengen tahu loh. Misalnya kalau lihat pelajarannya Bu Dina, mereka antusias misalnya begitu, apa obrolan terlalu galak apa macam apa gimana. Nah, saya pengen tahu itu. Justru saya di situ, saya belum nemu cluenya itu. Oh, ya berarti nanti kita sharing bersama gitu ya, tindak lanjutnya begitu ya Bu, untuk mengatasi tadi yang ada masalah dari kesiapan belajar, kemudian butuh waktu penghabisan, nanti kita sharing sebelum saja kita masukan bisa menemukan caranya ini untuk tindak lanjutnya. Kemudian sudah Bu, ya itu saja untuk pertanyaannya. Jadi ini ada tadi refleksi secara umum tadi yang Bu Aun rasakan kemarin saat observasi. Tapi senang ya Bu? Iya. Sebetulnya kemarin itu pas proses ini kemarin pas hari Sabtu itu, karena kita juga waktunya sudah sangat siang sampai siang. Itu anak-anak masih asik tadi. Itu sampai molor waktunya mereka mau. Hanya saja ada yang saya skip di situ, yaitu pengelompokan sesuai dengan kesulitan belajar mereka. Itu tidak salah, kalau saya hanya diagnosis sendiri aja. Karena saya sudah tahu karakter, oh ini si Aji begini, si Dodo begini. Ini kesulitannya begini. Jadi saya langsung main tunjuk aja itu, gitu. Karena ya itu karena sudah ada sebelumnya juga ya Bu, saya senang di awal. Kemudian oh ini yang sudah bisa, sudah menguasai, ini yang belum. Gitu Bu, jadi ada pengelompokan. Saya pengen itu, mungkin suatu saat nanti saya akan ulangi lagi pengelompokan ini di materi yang lain. Oke, siap. Supaya hutang saya terbayar. Iya Bu. Iya. Tapi secara umum ya Bu, dari hasil saya kemarin bersama Bu Aun itu luar biasa. Di situ jadi anak yang tadinya nggak siap itu yang tadi Bu Aun sampaikan. Jadi ketika anak masuk kelas masih ada yang keringetan, satu ada yang masih kipas-kipas, ada yang masih bawa ya luar biasa. Tapi ternyata setelah masuk pembelajaran mereka luar biasa aktif sekali itu. Terus sudah Bu Aun cukup iya begitu saja. Oke ya, terima kasih. Mungkin lain kali kita bisa sharing lagi ya Bu, kita bisa menemukan kalau bisa sih berkala ya rutin. Oke siap. Nanti dengan Bapak mungkin ya berarti ya Mbak. Jadi dengan Bapak mungkin nanti kita juga bisa sharing bersama tadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Ya maaf mengganggu waktunya. It's my pleasure. Oh iya. Anytime. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.